Hai guys, sebelum gue mulai video ini, gue mau memperkenalkan kalian suatu aplikasi yang bisa kirim uang dari Indonesia ke luar negeri yang namanya Transfast. Biaya pengiriman murah, uang pun juga cepet sampainya loh guys. Cuma H+1 hari kerja, uang bisa langsung sampai deh. Transfast bisa kirim uang ke negara mana aja sih dari Indonesia? Nah, listnya bisa kalian lihat langsung di sini. Tuh, banyak kan negara-negara yang terdaftar. Udah gitu nih ya, kalau kalian kirim uang pakai kode dari gue RV20 untuk pengiriman pertama, kalian tidak akan dikenakan biaya alias gratis. Nah, tunggu apa lagi? Kirim uang dari Indonesia ke luar negeri, termurah dan tercepat, mending pakai Transfast aja. Hai guys, welcome to my channel. Kayaknya udah lama banget nih ya, gue gak bikin konten kayak gini. Kemarin-kemarin kayaknya kontennya jalan-jalan terus, karena emang males gue sebenarnya bikin konten kemarin-kemarin. Dan jadi ya kebetulan aja lagi jalan-jalan terus kalian ya udah bikin konten daripada nggak ada kan. Ya pokoknya gitulah. Nah, di kesempatan konten kali ini gue mau ngasih tau kalian nih, gue ingin memberi kabar gembira untuk kalian perawat-perawat Indonesia yang tertarik untuk kerja di Jerman, karena memang di Jerman ini lagi nyari banget ya perawat, itu langka di sini, langka. Sebenarnya nggak langka-langka juga sih, banyak perawat di Jerman tuh banyak sebenarnya, cuma jadi masalah mereka nggak mau lagi kerja sebagai perawat gitu, karena di sini capek kerja sebagai perawat. Makanya perawat-perawat di sini tuh nggak bertahan lama untuk kerja jadi perawat. Mereka pasti akan cari kerjaan yang lain, atau mereka cari kerjaan yang di kantoran tapi masih ada hubungannya sama dunia kesehatan gitulah intinya. Ya, makanya untuk perawat yang di rumah sakit itu sangat amat langka dan sangat amat dicari. Nah, jadi gini guys, kalau kalian tahu, kalian kenal yang namanya Robinto Bento, dia juga punya channel YouTube, pernah masuk di YouTube gue juga. Jadi gini, dia kan dulu datang ke Jerman sebagai au pair, lalu di Jerman ini setelah au pair dia ikut program penyetaraan perawat. Karena dia di Indonesia sudah sarjana keperawatan, terus di sini mau kerja jadi perawat, makanya dia ikut penyetaraan atau yang namanya di sini program Anerkennung. Nah, setelah dia ikut program Anerkennung itu, makanya dia udah bisa kerja sebagai perawat di sini. Cuma kan yang jadi masalah, nggak banyak tuh yang tahu Anerkennung tuh apa sih, caranya gimana, terus syaratnya apa aja, ini itu. Nggak banyak orang yang tahu soal ini. Nah, makanya di sini temen gue ini, si Robinto Bento, si Bento, dia bekerja sama dengan perawat-perawat juga yang kerja di sini untuk membuat program dan wadah untuk perawat-perawat Indonesia, sarjana keperawatan di Indonesia yang mau kerja di Jerman. Jadi mereka itu akan mempersiapkan kalian, mempersiapkan dalam artian bahasanya, budayanya di sini gimana, terus budaya berbahasa juga di sini, dan lain-lain lah. Pokoknya kalian dipersiapkan untuk bisa kerja sebagai perawat di Jerman. Karena yang jadi masalah nih gini ya guys, untuk kerja di sini itu sebenarnya gampang-gampang susah. Yang dalam artian gini, sebenarnya sih asal bisa bahasanya, asal bisa beradaptasi, asal memenuhi kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan di sini, sebenarnya beres gitu kan. Maksudnya sebenarnya gitu beres, udah beres. Tapi nggak gitu juga, karena untuk kerja di sini itu selain bahasa, kalian tuh juga harus siap dengan budaya di sini dan budaya berbahasa di sini. Yang artinya gini loh, kalian misalnya mau kerja sebagai perawat di sini, terus kalian les bahasa Jerman sampai tingkat C1, C2 gitu. Apakah masalah selesai sampai di situ? Apakah terus kalian dengan kalian belajar sampai C1, C2 di Indonesia, terus kalian datang-datang ke sini langsung bisa kerja gitu aja, langsung lancar berbahasa sama orang sini gitu aja? Ternyata enggak, karena gini loh, kalau di rumah sakit itu kan mereka punya istilah yang berbeda-beda ya. Jadi istilah-istilah pakai bahasa Jerman, ada juga istilah-istilah kedokteran yang nggak kalian dapetin waktu kalian les bahasa Jerman di Indonesia atau di sinilah misalnya. Itulah jadi tugasnya si Pflegebruke ini, tugas mereka lah itu untuk mempersiapkan kalian dari segi bahasanya, bahasa secara umum, terus dari segi budaya di sini seperti apa, sosial budaya di sini seperti apa, terus dari sisi kerja sebagai perawat itu di sini kayak gimana, kerjanya apa aja, tugas kalian apa aja, tanggung jawab kalian apa aja, hak-hak kalian apa aja. Jadi kalian tuh kerja di sini tahu, kalian tahu kewajiban kalian, kalian tahu hak kalian. Kayak contohnya misalnya hak-hak yang kalian dapatkan dan itu tertera di surat kontrak. Nah, itu kan banyak tuh yang nggak memperhatikan main tanda tangan aja. Nah, itu nanti bakal mereka jelasin di situ. Terus kewajiban kalian juga apa aja, apa yang kalian nggak boleh lakukan. Misalnya gini, di tempat kerja nggak boleh sembarangan ambil foto, atau ambil foto pasien, atau foto data pasien terus diupload ke sosial media. Kayak gitulah contohnya, hal-hal kecil kayak gitu. Nah, hal-hal kayak gitu kan
mungkin nggak kalian dapatkan waktu kalian cuma les doang, les bahasa, terus dibantuin biar kerja di sini terus langsung dilepas kerja di sini. Nah, hal-hal yang kayak gitu kan yang kalian nggak dapetin. Nah, itu tugasnya Pflegebrücke ini, makanya mereka ini spesifik, sangat spesifik dan spesial untuk bimbing kalian para sarjana keperawatan di Indonesia untuk kerja di Jerman. Terus istilah-istilah medis di sini juga namanya apa. Jadi nanti di tempat kerja kalau dokternya bilang atau kolega kalian bilang, "Oh, kamu harus ini, kamu harus itu." Kamu tahu apa yang harus dilakukan tuh tahu gitu. Ini apa maksudnya kayak gitu. Itu juga tugasnya mereka. Hal-hal kayak gitu yang kalian tuh jujur aja nggak akan kalian dapetin kalau cuma les bahasa biasa, terus dibantuin doang. Oh, aku bantuin daftarin yuk di sini, nanti kamu tinggal diterima, wawancara aku bantuin, nanti kalau diterima udah silahkan kerja sendiri deh, terserah gitu. Makanya sangat amat disarankan untuk kalian sarjana keperawatan di Indonesia yang mau kerja di Jerman untuk ikut program ini. Sebenarnya gini loh guys, gue tuh tipe yang nggak terlalu suka untuk mempromosikan agen atau terlibat sama agen atau apalah itu namanya. Tapi karena yang punya ini adalah teman gue dan gue tahu betul apa yang dia lakukan, apa yang dia dan timnya lakukan, jadi makanya gue berani untuk share ini ke kalian. Di sini kalian akan dibimbing sama orang-orang yang profesional. Mereka itu adalah orang-orang yang berpengalaman, perawat-perawat yang sudah berpengalaman kerja di Jerman tentunya. Nah, jadi intinya di program ini tuh kalian belajar bahasa, kalian nanti dibimbing juga gimana kerja di Jerman, dibimbing untuk daftar juga. Pokoknya kalian itu pasti akan ada mentor dan nggak bakal dilepas kayak gitu aja. Nah, syaratnya apa aja? Gimana cara daftarnya? Untuk daftarnya kalian tinggal kontak aja kontaknya Pflegebrücke yang bakal gue tulis di description box. Di situ kalian bisa tanya-tanya sendiri apa aja syarat-syaratnya. Tapi yang terpenting syaratnya adalah kalian sarjana keperawatan di Indonesia, punya pengalaman kerja juga, terus kalian mau untuk kerja di Jerman. Pokoknya syaratnya itu aja, tinggal yang penting kalian sarjana keperawatan Indonesia, punya pengalaman kerja, udah itu beres. Nanti syarat-syarat lainnya untuk daftar, kayak misalnya masalah dokumen ini, dokumen itu, nanti akan diurus sama mereka bareng-bareng selagi proses kalian sama mereka. Pokoknya kalian nggak usah khawatir, berkas-berkas lain yang kalian butuhin nanti akan dikerjakan bareng-bareng sama mentor kalian. Pokoknya yang penting kalian udah sarjana keperawatan aja, lulus, udah punya pengalaman kerja, udah itu dulu. Tapi kalau kalian emang pengen tahu detailnya apa aja, butuhnya ini itu, kalian bisa kontak mereka langsung, bisa tanya-tanya langsung. Terus berapa lama sih ini programnya? Nah, untuk berapa lamanya, gini ya guys, semua itu tidak ada yang instan. Di sini bukan program yang oke, janji-janji 3 bulan berangkat ke Jerman, gaji sekian juta, bla 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 bla. Di sini bukan program yang janji-janji manis. Ini program memang untuk orang-orang yang emang pengen betul-betul, nggak mau yang cuma instan-instan aja, yang mau berproses. Makanya kalau ditanya ini program berlangsungnya berapa lama sampai bisa berangkat ke Jerman, gue bakalan bilang ya berbulan-bulan, bisa sampai setahun mungkin ya, karena kan kalian belajar bahasa dulu nih, bahasa tuh juga udah susah dan lama kan. Udah gitu kalian juga belajar budayanya, budaya kerja di sini gimana, apa segala macam, itu juga kan makan waktu. Belum lagi proses pendaftaran, terus proses pembuatan dokumen dan lain-lain. Jadi untuk program ini hanya orang-orang yang memang serius dan gak cuma mau instan aja. Tapi kalau memang kalian pengen tahu spesifiknya berapa lama, apa gimana, kalian bisa kontak mereka langsung. Tapi memang sebelum kalian berangkat ke Jerman, setelah kalian belajar bahasa apa segala macam, kalian harus wajib lulus dulu sertifikat B2 bahasa Jerman dari Goethe Institut atau TELK. Tapi kayaknya di Indonesia cuma ada Goethe Institut deh, nggak tahu, coba ya. Kalian cek ada nggak TELK di Indonesia. Itu kalian harus lulus dulu B2 baru kalian bisa berangkat. Karena ini program legal ya. Ini program serius dan legal. Jadi bukan yang banyak kan ya di Instagram atau di DM yang masuk tuh banyak, "Kak, ada yang nawarin kerja di Jerman di perkebunan anggur tanpa sertifikat bahasa, itu bener nggak sih?" Nah, itu sangat amat meragukan ya. Karena yang gue tahu untuk kerja di Jerman itu butuh sertifikat bahasa. Kecuali ya setahu gue, kalau misalnya kalian kerja di perusahaan Jerman di Indonesia, terus kalian dikirim sama perusahaannya ke Jerman berapa bulan atau setahun, mungkin ada kemungkinan nggak diminta sertifikat, ya gitu, mungkin ya, tapi gue nggak tahu nih. Coba untuk kalian yang tahu bisa tulis komen di bawah. Tapi kalau kalian mau kerja secara profesional di Jerman, kayak gitu, daftar sendiri dari Indonesia atau gimana, itu pasti dibutuhkan sertifikat. Ya jangankan kerja, untuk nikah aja sama orang Jerman, kamu mau tinggal di Jerman aja butuh A1, apalagi kerja. Makanya untuk kalian yang diiming-iming
langsung berangkat ke Jerman tanpa sertifikat bahasa, itu kayaknya harus dipikir ulang deh. Soalnya menurut gue nggak masuk akal aja. Nah, jadi sejauh manakah tugasnya Pflegebrücke ini? Yang pertama itu adalah pengajaran bahasa, ya. Yang kedua, memberikan materi-materi untuk kalian agar bisa berintegrasi dan kerja di Jerman sebagai perawat. Terus mentoring untuk kelengkapan dokumen, terus membantu kalian untuk cari lowongan kerja di sini. Dan yang terakhir, coaching dan mentoring selama kalian masih masa uji coba di sini sampai masa uji coba kalian di sini selesai. Jadi intinya kalian akan dilepas kalau kalian benar-benar sudah selesai masa uji coba. Tapi memang untuk biaya-biaya dokumen, untuk biaya-biaya tiket pesawat, paspor, visa itu mereka nggak tanggung ya. Itu harus kalian tanggung sendiri. Dan di sini biayanya transparan ya. Mereka akan kasih lihat kamu biayanya berapa, jadi kamu tahu ini biayanya berapa, jadi mereka tidak melebih-lebihkan ya. Mereka hanya minta untuk belajar bahasa Jerman dan bimbingan sampai kamu selesai masa uji coba di Jerman. Nah oke guys, jadi kayak gitu aja. Gue cuma bisa kasih info gambaran kasarnya aja, karena detailnya itu nanti kalian yang harus tanya dan diskusi sendiri sama mereka. Semoga informasi ini membantu untuk kalian, semoga kalian para perawat Indonesia yang berminat untuk kerja di Jerman, semoga video ini bisa membantu dan bermanfaat buat kalian. Sukses terus buat kalian, terima kasih sudah menonton, dan sampai ketemu di video gue selanjutnya. Ciao!